Kita berbicara juga tentang pengeluaran ya. Ini kan premi asuransi. Katakanlah nih dari perusahaan, Mas tuh udah di cover sama asuransi kantor. Apakah masih perlu Mas untuk bisa membeli asuransi di luar dari asuransi kantor? Mau itu BPJS kah atau mungkin asuransi swasta? Perlu apa enggak? Sebetulnya gini ya, kalau kita dapat asuransi dari kantor ya, ini asuransi istilahnya polis kumpulan dari kantor. Kadang-kadang memang ada beberapa benefit yang nggak include di situ, yang mana kalau kita udah berobat, nanti ketika kita kena musibah atau gimana, kita mesti tombok lagi. Nah, that's why kadang-kadang kalau nanyanya sama agen asuransi pasti dibilang ya butuh lah, ya perlu, soalnya ntar sampai kalau udah tua gimana ini. Nah, sebenarnya kalau saya kebalikan lagi ke teman-teman ya, kira-kira teman-teman keberatan nggak nih ya sekarang kalau misalnya setiap kali ada sakit atau gimana kita keluar uang nguras dana darurat? Kalau memang teman-teman nggak masalah kayak gitu ya nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman mikir, aduh iya ya, kalau saya udah nabung sekian, udah ada investasi gini, kalau misalnya dijual lagi cuma buat bayar RS, kayaknya agak-agak nyesek juga sih kayak gitu ya. Sudah, berarti teman-teman butuh asuransi kesehatan di situ. Nah, memang ada baiknya kita punya ini ya, Saf, punya asuransi kesehatan tambahan. Jadi let's say dari kantor udah ada, nah kita beli yang rawat inap aja gitu untuk tambahan kita. In case nanti kalau kita mau perpanjang memang akan lebih gampang kalau memang kita sudah punya dari sekarang gitu. Dan kenapa kok rawat inap aja? Biasanya kalau udah ada plus rawat jalannya, nah harganya mahal tuh ya. Nah, let's say sekarang kita coba kita pilih perusahaan yang asuransi yang baik gitu ya. Ya boleh yang kemarin habis menang CNBC Award kan juga ada tuh ya. Salah satunya kan karena kita metodologi kita juga mengukur dari tingkat kesehatan finansial si perusahaannya. Dan yang pastinya preminya ini ya memang sesuai sama pendapatan kita. Jangan terlalu mahal ya, tapi jangan terlalu murah juga, jangan terlalu, karena kenapa, ketika preminya terlalu kecil, saya rasa teman-teman benefit yang didapatkan juga sebenarnya nggak banyak. Gitu Oke, Mas. Nah, kalau dari cash flow ini tadi kan Mas bilang, Mas tuh biasanya suka mengevaluasinya per 6 bulan. Baiknya nih untuk mungkin Sobat Cuan yang belum pernah mengevaluasi, baiknya dievaluasi seberapa sering, itu pertama. Kedua, inflasi itu nggak cuma pendidikan anak, sampai ke bahan makanan aja terjadi inflasi ya. Baru kan aja. BBM dan segala macam juga terjadi inflasi. Baru aja. Iya kan? Jadi mana yang perlu kita perhatikan lebih dahulu nih inflasinya dari beberapa item ini? Iya, sebetulnya kalau misalnya buat beginner, apakah per berapa bulan sih baiknya? Nah, saya sarankan justru malah per kuartalan harus dimulai. Kenapa? Karena untuk menimbulkan habit juga gitu, Saf. Kalau kita ada setahun sekali, ntar ketika udah saatnya kita financial health check up, kita lupa lagi caranya gimana. Kita coba biasakan per bulan. Kalau misalnya per 2 bulan gitu gimana? Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Walaupun emang ya jumlahnya, cuman at least kita melakukan evaluasi gitu ya. Terus soal inflasi ya, saya rasa kalau kita bicara mengenai kebutuhan pokok, itu yang bisa jadi yang utama di situ ya. Cuman balik lagi, ini kan sifatnya juga long term ya, dan memang kenaikannya banyak pakar cerita sampai 15%, sampai 10% kayak gitu. Ini kalau memang kita punya tujuan, nggak semua lagi against ya kita nggak semua orang memang punya cita-cita mau nikah, mau punya anak gitu kan. Beberapa juga ada yang mungkin punya opini lain terhadap ini. Kalau memang kita memang dari rumah tangga kita sudah kita pengen membangun pendidikan yang baik buat anak kita, segala macam, kita memang sudah harus merencanakan yang ini yang jadi prioritas juga ya di sini. Cuman balik lagi, terlepas apapun yang terjadi ya, inflasi apapun yang terjadi, ini harus ditambah. Iya, apapun itu keputusannya adalah pintu penghasilannya paling tidak harus ditambah. Jadi mau kondisi inflasi dimanapun, selagi ininya bertambah, karena ini semua nggak bisa dikontrol ya, inflasi itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Senin harga naik, nggak mungkin ada bilang Senin harga turun kan, kalau pedagang kan begitu ya. Ini kami hadirkan Mas Aulia Akbar untuk memberikan tips and trick mengelola keuangan yang baik biar kita nggak melarat di tahun baru 2024. Silakan Mas Akbar. Oke, ya Sobat Cuan, pastikan ya kalau memang penghasilan kita masih dinilai rendah ya. Teman-teman yang tahu sendiri ya, batasan rendah itu seperti apa, atau mungkin masih setara UMP, ya nggak salah untuk kita menerapkan strategi frugal living ya, atau ya hidup sederhana aja deh. Yang penting kita dalam 1 bulan, kita bisa punya uang yang kita bisa sisihkan untuk dana darurat dan investasi ya. Pastikan pertama itu ketika kita terima penghasilan ya, pondasi keuangannya dibentuk dulu.
Jangan langsung investasi buat ini, dan yang penting pondasi keuangan dulu. Punya dana darurat dulu, punya jaminan kesehatan dulu, barulah kita berpikir untuk berinvestasi ke depannya. Ya saya rasa kalau untuk 5 gaji setara UMP DKI, kebutuhan pokok aja mungkin masih bisa di-cover. Tapi ingat, hati-hati ya, kalau nanti sudah menikah, ya teman-teman nggak akan cukup untuk punya penghasilan sebesar itu. Ya. Itulah sebabnya penting banget untuk menambah penghasilan seiring dengan menjalannya waktu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya makin banyak teknologi yang menyebabkan banyak orang juga susah dapat pekerjaan. Nah, itulah sebabnya kita harus investasi juga di diri kita sendiri ya. Sisihkan uang yang kita sisihkan saat kita masih jadi first jobber, kita bisa investasikan lagi untuk belajar. Belajar banyak, ikut kursus, sertifikasi dan lain sebagainya biar kita berkembang ya. Nggak cuma hard skill aja, soft skill-nya juga diasah. Jadi kita punya berkesempatan untuk punya karir yang bagus juga di masa yang akan datang dan terus naik ya. Nah, di samping itu ya, ketika penghasilan sudah bertambah, kita juga harus meningkatkan uang yang kita spend untuk menabung dan investasi juga ya. Tujuannya biar apa? Biar nanti kita bisa merealisasikan impian-impian kita yang di jangka panjang dengan cukup mudah ya.